Kalau sudah paham itu kita nggak akan kesulitan. Contoh anggapnya nih ember nih, ya kan. Nah airnya kan cukup segini aja. 80%. Nanti kurang lebih sekitar 80%. Iya, 80%. Nah setelah 80% itu bio farming itu kan sudah kita encerkan nih Ke 1 liter air. sudah 1 liter air. Nah ambil yang tempatnya itu, ya kan, ambil Ya, aja. tub, ya. Ya yang tubnya itu 2 tub itu. Karena ini belum ada ikannya dan medianya sudah ember, cemplungin aja 2 tub. Betul. 2 tub kurang dikudek gitu kan, udah diemin Berapa jam, Pak Haji? 4 hari dong. 4 hari. Ya 4 hari sampai 5 hari lah, kan kayak begitu. Tujuannya tidak ada lain supaya si air itu dia menyatu. Kita berbicara mau dibikin menjadi mikroplankton kan medianya plastik, beda kalau medianya tanah. Itu cepat sekali terjadi kan. Minimalnya suhu air yang ada di dalam ember itu dia tidak akan membuat panas si ikan itu gitu kan. Nah dia diemin. Nah kalau sudah 5 hari 4 hari baru tuh beli ikannya, terserah deh 2 kilo gitu kan. Tapi saya sarankan kalau ember itu paling banyak ya itu 70 ekor. 70 ya. Itu udah ukuran sangkal. Sangkal, Ya, ya. atau 2 kilo lah. 2 kilo itu kan 35, atau 1 kilonya itu 35 ekor, berarti 70 kan. Dan 70 juga itu 10 atau 15 hari harus dipilah. Karena kelele itu kan nggak sama. ukurannya sama, pasti beda-beda kan kayak begitu. Maka kalau kita punya ember jangan 1 gitu, minimal berapa 3 atau 4 gitu kan, seperti itu. Nah maka ketika kita sudah masukkan nih lele nih gitu kan, ya belilah yang sudah pakai oksigen, ya udah dimasukin aja ke embernya kan. Ya artinya bener lah apa yang kata Pak Imam kan, jangan langsung dibrukan gitu. Dan pasti perlakuan kita nggak begitu, paling halus kan gitu kan, kita kan dijejer kan gitu, masuk dah semua dah kayak gitu sudah. Cara memilah biar nggak stres, Pak Haji. Nggak, sebetulnya nggak kalau begitu sudah ada. Yang stres itu ketika di bawah dia tidak pakai oksigen, terus jaraknya jauh. Lele itu tahan bisa sampai 4 jam kalau dibawa di mobil, gitu. Asal pakai oksigen. Kalau nggak pakai oksigen, ya paling nggak 1 jam. Kalau sudah 2 jam, stres tinggi. Itu makanya sebisa mungkin tuh pakai oksigen. Kalau pakai oksigen tuh insya Allah nggak ada stres gitu, karena di dalamnya sudah ada oksigennya. Maka masukin aja nggak apa-apa ke embernya gitu kan, nggak masuk dan Maksudnya oksigen itu gimana sih, Pak Haji? kan kalau kita beli lele itu si plastiknya kan udah dikasih oksigen dulu gitu. Jadi lelenya udah masuk, kemudian dibuletinnya ditiupin kan dia pakai oksigen tuh, lembung gitu kan. Lembung. Nah, udah diikat, dalamnya udah ada oksigen. Tinggal minta pakai oksigen Kalau gitu ya. itu lele itu butuh air pH berapa? Kalau pH itu semua sama ya Pak ya. Kita kayak kita ini kan ketika pH-nya katakanlah mungkin 5,5 apalagi 6 itu kan udah bagus banget pH-nya kan, seperti itu. Tapi lele itu tahan Pak. Walaupun sampai tingkat katakanlah mohon maaf 4,5 aja itu tahan. Kalau lele patin lele itu tahan gitu kan. Nah, kita nggak dipusingkan sebetulnya sama lele, justru yang dipusingkan itu kitanya karena baunya. Baunya lele itu. Nah, maka ketika kita sudah dikasih 2 tub, air lele sudah dimasukin, ya nggak apa-apa kalau mungkin didiamkan 1 hari nggak dikasih makan, kasihan juga kan. Paling tidak udah diistirahatkan lah, paling tidak kan seperti itu. Kalau mungkin dikasihnya kita jam 10, jam 12 siang, ya sore sudah kita kasih makan, nggak apa-apa kan gitu kan. Nah, artinya kita kasih makan. Nah, bagaimana cara ngasih makannya? Belinya kan nggak mungkin 1 kilo si purnya itu kan. Kita beli misalkan berapa kilo nih, katakanlah mungkin 3 kilo atau 5 kilo kan. Nah, masukin aja di baskom gitu. Semua tuh ya. Masukin di baskom. Nah, kita kan punya sprayer tuh semprotan. Yang 1 liter itu kasihlah 1 tutup itu. 1 tutupnya bio farming, tutupnya aja bukan tubnya. Iya, tutupnya aja. Itu kan sekitar antara kurang lebih mungkin sekitar antara 5 cc-an kan, 5-10 cc. Biangnya tuh. Iya, biangnya masukin ke dalam sprayer dan kocok, kemudian semprotin sampai basah. Nggak perlu direndam ya Pak Haji? Kalau direndam tuh biasanya langsung dikasih. Oh. Ya ini kan kita bicarakan banyak tadi ya. Nah, kemudian udah disemprot, udah basah kita jemur. Kan kita ngasihnya kan nggak mungkin sekali habis. Iya, betul. Kecuali kalau mungkin misalkan kita belinya cuman katakanlah setengah kilo, ya direndam pakai itu pun nggak apa-apa kan, tinggal diawur-awurin aja. Kan kalau kita lihat di YouTube kan begitu, karena areanya kan banyak, besar kan gitu kan, jadi langsung basah langsung diawurin kan bisa. Nah kalau ini kan enggak, jadi
ketika sudah di baskom, kita masukin lagi ke kaleng, itu si purnya itu sudah ada biofarmingnya. Nah, ketika sore kita kasih, besok pagi kita kasih, kan nggak mungkin kalau mau ngasih disemprot dulu kan gitu, mending sekalian seorang kan gitu kan. Nah itu kita kasih makan sehari 2 kali kita kasih. Pagi sore. Pagi sore. Nah, ketika sudah dikasih tuh lele, sudah pastikan dia terjadi tuh yang namanya pergerakan. Biasalah sisa makanan, kotoran apa segala macam gitu. Nah, itulah yang membuat akhirnya air itu bau. Gitu. Yang gimana nggak bau itu kan amoniak, kotoran, panas kan begitu. Nah, kalau kotoran air lele itu misalkan nggak pakai biofarming, disiramkan ke tanaman, itu sebetulnya bagi saya kurang bagus karena keras. Tapi setelah dipakai biofarming ternyata bagus, itunya airnya tuh. Nah, jadi sudah nih 5 hari, wah bagus, belum bau airnya. Ternyata seminggu juga bagus, 8 hari, 10 hari gitu kan. 10 hari ya tergantung kita nih, kan nggak ada kematian tuh, Iya. ya kan. Nah, mau diganti lelenya, ingat mau diganti airnya. Air bukan diganti, jangan salah, tapi air itu dikurangi. Jadi ketika airnya segini, maka bikin embernya itu pastikan di sini ada kerannya. Kerannya berapa senti? Ya, kerannya setengah aja nggak apa-apa. Udah ada ada. 3/4 nggak apa-apa Itu gitu kan. berarti udah ada kerannya. Nah, jadi nanti dibuang nih, setes dibuang. Dibuang bukan berarti langsung habis. Gitu kan? Sisakan paling enggak 1/4. Ya, 1/4 gitu Isi kan. lagi air. Kemudian kita isi lagi airnya. Gitu. Atau dengan cara tadi yang Pak Imam bilang, airnya kerannya dinyalain, air yang baru diisi. Kan begitu. Belum ada campuran biofarmingnya Kan lagi. Ya? dikasih lagi, Dikasih lagi. Kan nanti setelah ininya penuh baru kita kasih lagi biofarming. Nggak disiapkan di luar dulu. Apanya? Biofarming yang diisi biofarmingnya. Oh, airnya maksud diisi biofarming, nggak ada masalah. Kalau tapi ini kan kita bicaranya keran, susah ya. Kan udah masih ada sisa ekosistem yang Ya masih ada di ember sini, itu nggak apa-apa. Kalau kita biasanya kalau dia misalkan mau pakai keran nih, ya nggak apa-apa. Terus aja sudah bersih, saya langsung kasih aja tuh yang namanya biofarming, gitu kan. Misalkan kita kasih katakanlah setengah tub ya, encerkan ke dalam 1 liter, dan disiramkan aja gitu nggak apa-apa. Oh. Iya. Nah biasanya itu 2 minggu lah paling enggak. Kalau memang sudah terasa bau, ya dikurangin airnya, kan kayak begitu. Sirkulasi lah bahasanya kan begitu. Tapi kalau misalkan ternyata 20 hari pun masih nggak bau, ya nggak ada masalah gitu loh. Nah kalau medianya seperti apa namanya bioflok itu kayak terpal sebenarnya air nggak perlu diganti, karena kan 1 bulan nggak akan terasa bau. Kan besar ya. Ya karena lele itu walaupun keruh apa segala macam sih nggak ada masalah. Yang repot itu kan cuma kitanya, karena bau. Lelenya sih walaupun bau juga anteng-anteng aja. Asik-asik aja. Iya kan gitu kan. Cuman kalau kita kan misalkan di masyarakat kan nggak enak. Gitu. Nah pastikan kalau kita namanya budidaya lele, ya yang gimana caranya yang cepat panen. Karena biaya itu akan habis ketika kita ngasih pakannya lama. Iya. Gitu. Nah, kalau itu bisa, insya Allah hasilnya bagus. Nah kayak bioflok itu nggak mahal, murah itu. Asal kita mau gitu kan. Bikin misalkan yang segini nih, yang diameter 1 atau mungkin kasih diameter 2 atau diameter 3 kan kayak begitu kan. Itu akan lebih bagus tergantung tempat. Dia kuat ya Pak Ji? Nggak kena patil lilenya nggak apa-apa ya bioflok itu? Oh kan itu tahan, apalagi Tahan, ya. produknya Jerman kan gitu kan. Banyak sih sekarang macam-macam, ada yang Cina juga ada, kita juga ada, Surabaya juga ada. Itu kuat bisa sampai 5 tahun. Oh. Ya, bisa sampai 5 tahun. Yang kami jual itu bisa sampai 5 tahun, murah kok, harganya dari mulai 350.000 sampai harga yang 4 juta ada. Nah, Pak Ji jualnya di mana Pak Ji? Pesen aja nanti kita kirim. Itu Oh, sudah gitu. kita udah terima kunci ya. Maksudnya terima kunci itu yang ngerjainnya sudah ada, yang itu kan pakai ram besi. Itunya. Jadi udah tersusun, udah rapi, termasuk juga ada saluran Oh, pembuangannya. 300 sekian itu udah sama ram besi. Sudah semuanya. Udah rapi, semua. murah. Sudah rapi. Murah, Iya. Hidroponik apa? Lele itu. Pesan Tingginya kita Pak Ji. berapa Pak Haji? Mana? Tinggi. Ada dapur yang itu. 1 meter. Enggak yang harga 300-an itu? 1 meter. Oh, 1 meter. Cukup. Dalam ya? Dalam. 1 meter. Ya segini. Ya lah. segini. Iya. Kalau nggak salah saya di foto saya kan ada itu yang sama dokter Dedi. Ya, oh itu dari Pak Ji ya? Iya. Iya. Oh, Masya Allah. Nah itu. Nah, kalau misalkan nantinya gampang itu nanti tinggal asik sebetulnya dengan biofarming ini kita bisa mainan ikan, kita bisa mainan Tanaman. ternak, tanaman.